saat ini TikTok melaporkan per kemarin bahwa sudah 1, juta akun yang dilakukan deaktivasi terhadap anak di bawah 16 tahun. Dari yang lain kita terus meminta bahwa tidak cukup hanya menyampaikan kepatuhan, tapi juga harus melaporkan secara transparan. Karena ini mungkin salah satu PP yang dukungan publiknya mayoritas mutlak. Orang tua sangat mendukung. Dan ini sebenarnya membantu kita. Tadi kan pertanyaannya apakah ada kendala? Iya, tapi karena dukungan publiknya luar biasa, platform juga menimbang gitu. Jadi saya melihat mereka ini tidak hanya melihat PP yang ditandatangani oleh presiden saja, tapi juga bagaimana dukungan publik berada di balik PP ini. Sehingga mereka melakukan kepatuhan, yang nanti kita akan terus meminta bahwa tidak cukup kepatuhan, tapi juga harus dilaporkan berapa atas nama transparansi kepada publik. Kalau di kita itu, kita melihat bahwa yang harus diamankan kan bukan hanya sosial media, tapi keseluruhan dari ranah digital. Anak-anak itu diganggu, targetkan gitu oleh kejahatan, berbagai kejahatan di berbagai ranah digital, tidak hanya di sosial media. Sehingga akhirnya kita merasa kalau kita hanya mengatur sosial media, maka ini akan jadinya pindah aja gitu. Mereka akan pindah bertemu di games misalnya, atau mereka akan pindah bertemu di e-commerce misalnya gitu. Karena kan ranah digital ini sesuatu yang luas gitu. Sehingga kita merasa bahwa yang diatur memang harus menyeluruh gitu, nggak cukup hanya sosial media, tapi juga terhadap games dan juga terhadap e-commerce dan juga platform-platform lainnya. Ini yang berbeda dengan mungkin di Australia gitu, tapi ya ini pilihan kita tahu kompleksitasnya menjadi jauh lebih tinggi, namun ya tentu kita ingin melakukan perlindungannya secara menyeluruh di ranah digital, dan ranah digital sosial media itu hanya bagian kecil dari keseluruhan ranah digital. Dalam kerangka membuat aturan ini, kita memahami kok bahwa ini untuk dijalankan 100% memang gak mudah dan pasti ada celah. Karena teknologi selalu memberi celah kejahatan. Tapi kita melihat bahwa kalau kita nunggu teknologinya siap, yang adalah belum tentu akan datang teknologi siap mengamankan 100% itu, ya kerusakan terhadap anak-anaknya akan semakin banyak. Jadi kita putuskan bahwa secara waktu, ini waktu yang paling tepat. Kemudian yang kedua, kita juga memutuskan bahwa teknologi akan berkembang terus. Sehingga yang dilakukan di PP Tunas ini adalah memberikan kewenangan kepada platform untuk memutuskan sendiri teknologi mana yang mereka gunakan untuk memverifikasi usernya secara terbuka. Jadi neutral technology. Kita nggak mau mengarah kepada harus pakai teknologi A atau harus pakai teknologi B. Karena kita tahu teknologi juga akan berkembang pesat. Tapi si platform bertanggung jawab untuk menentukan teknologi yang terbaik dan paling tepat untuk platformnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahwa apakah teknologinya 100% sudah bisa membaca wajah, apakah ini wajah anak atau wajah orang tua, mungkin masih ada loophole gitu ya. Tapi kan kita juga punya peran orang tua. Apalagi kalau tadi pertanyaannya kan bisa pakai akun orang tua, ya orang tuanya jangan kasih dong. Jadi pemerintah membantu dalam hal memberikan regulasi yang membantu orang tua untuk juga melindungi anaknya. Tapi tetap ranah domestik itu memang orang tua juga punya peranan. Karena itu di PP kami juga mengatur mengenai kewajiban platform mengedukasi orang tua. Jadi ada satu pasal khusus yang memastikan bahwa platform juga harus punya kewajiban melakukan edukasi kepada orang tua. Dan juga ada parental guidance dalam usia-usia yang memang diatur di PP Tunas itu.